Di FYP TikTok saya pernah keluar yang mengatakan bahwa Yesus menikah dan memiliki anak. Menurut Kailia itu benar atau Oh, bertanya kalau saya Muslim ya, terus terang Oke, saya Muslim. silakan Pak. Jadi begini Kanda, saya lihat postingan di lain sebelah ya, postingan di sebelah. Begini, ada itu salah satu komen, ada yang bilang begini, Tuhan Yesus itu akan mengampuni kesalahan umatnya. Begitu. Apa yang salah itu dipastikan masuk surga, Kanda? Maksudnya apa yang salah itu dipastikan masuk surga, maksudnya apa Pak? Salah itu contohnya merampok, memperkosa, ya yang salah lah, perbuatan yang salah. Iya, Begitu. mereka akan dihukum di dunia ini. Oh, di dunianya kah atau dipastikan atau masuk neraka? Karena ada yang bilang kalau umat Kristiani dipastikan masuk surga atau Tuhan Yesus memastikan masuk surga begitu. Iya, kepastian masuk surga di dalam Tuhan Yesus itu ada bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Orang yang merampok pasti dihukum, tapi dihukumnya di dunia ini. Dan tergantung orangnya, apakah dia orang berdosa atau orang yang pendosa. Beda kan Pak? Orang berdosa dengan orang pendosa itu beda. Jadi orangnya bagaimana dulu nih? Dia pernah buat salah, misalnya ketika percaya Tuhan Yesus, lalu dalam perjalanan imannya dia berusaha melawan dosanya, tapi kadang masih jatuh, tapi dia selalu ingin keluar dari dosa itu. Ketika dia mati, dia akan selamat. Kenapa? Karena dia telah berjuang dan bertanding melawan dosa-dosanya di dalam imannya, meskipun ia tidak sempurna. Dan di dalam ketidaksempurnaan itulah kuasa Allah menyempurnakan dia. Gitu. Tetapi kalau ada orang mengaku percaya Yesus, tapi ya udah buat dosa aja terus tanpa merasa bersalah, tanpa merasa bahwa dia perlu minta ampun sama Tuhan, ya orang-orang seperti itu tidak akan diampuni. Karena mereka adalah orang-orang yang nggak percaya. Meskipun mulut mereka mengaku percaya, tapi sejatinya mereka bukan orang percaya. Karena kalau seandainya mereka percaya, mereka tidak akan hidup lagi dalam dosa. Jadi bedakan orang berdosa dengan orang yang hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa sekalipun mengaku percaya Yesus, tapi pada hakikatnya mereka adalah orang yang tidak percaya. Itu bedanya. Jadi itu nggak mudah untuk dianalisa, Pak. Siap. Oke, Kanda. Berarti boleh, tapi saya tidak bertanya pendosa itu bagaimana, itu dosa bagaimana. Saya tidak bertanya begitu. Sebenarnya ingin saya tanyakan, tapi karena kita beda agama, terus terang toh. Jadi kita beda agama, saya tidak mempertanyakan itu. Yang jadi penasaran saya, ada di sebelah, postingan di sebelah itu mengatakan Tuhan Yesus menjamin masuk surga walaupun sesalah apapun, misalnya memperkosa atau ini yang saya tanyakan umat Kristiani ya, yang misalnya kan ada kasusnya di luar sana itu memperkosa atau pembunuhan, merampok atau yang berbuat salah lah. Jadi hukum kalau di tempat di agama kami Muslim kan ada dua yang mesti dilalui. Hukum di negara itu yang tertangkap toh, hidup di negara akan dihukum, di dunia yang akan dihukum, di neraka pun atau di sana juga tetap dihukum, itu yang bersalah. Menurut Kanda bagaimana itu yang untuk umat Kristiani ini? Minta maaf. Iya, orang yang bersalah itu orang yang mengaku, orang Kristen yang bersalah itu akan dihukum di bumi ini. Tapi kuasa maut enggak lagi berkuasa atas mereka.
Karena kematian Tuhan Yesus itu telah menang atas maut. Jadi maut itu tidak lagi berkuasa atas mereka. Jadi makanya dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Misalnya ada orang merampok, nah lalu dia minta ampun sama Tuhan. Kalau dia memang benar-benar minta ampun sama Tuhan, dia menyesali dosanya itu, dia akan diselamatkan. Karena oleh iman kamu diselamatkan. Nggak ada istilah di kami itu, Pak, nanti dicuci dulu di neraka lalu dimasukkan surga, dicuci dulu di neraka dimasukkan ke surga. Itu pun nggak adil. Masa dicuci berapa lama tapi nikmatin surganya selama-lamanya? Nggak adil itu. Makanya kami nggak ada konsep dicuci dulu di neraka. Misalnya dia mencuri lalu dicuci dulu 10.000 tahun, lalu setelah itu selesai baru di surga selama-lamanya. Di mana keadilannya? Harusnya kalau di neraka punya tempo waktu, di surga juga harus punya tempo waktu dong. Nah itu nggak kami kenal. Kami nggak mengenal itu. Jadi kalau ada orang berdosa di dunia ini, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka masih punya dosa, ya mereka ketika mengakui, makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kamu mengaku dosamu, makanya yang dibutuhkan orang Kristen itu adalah kerendahan hati, bahwa memang kita ini orang berdosa, kita harus mengakui kita ini orang berdosa, dan di dalam keberdosaan kita itu, di dalam kelemahan kita itu akan dosa-dosa kita, maka kita minta tolong sama Tuhan agar Dia mengasihani kita, karena nggak ada yang sempurna, Pak. Nggak ada orang yang setelah beriman lalu tidak akan berbuat dosa lagi, itu nggak ada orang yang seperti itu. Tapi kalaupun mereka berdosa, mereka akan dihukum di bumi ini. Misalnya nih, saya mengaku, saya percaya Tuhan Yesus, tapi saya merampok. Maka Tuhan akan menghajar saya dan menghukum saya atas perampokan yang saya lakukan. Misalnya di penjara lah, apa segala macam. Itu hukuman yang saya terima. Tetapi kematian kekal tidak lagi berkuasa atas saya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah membebaskan saya dari hal itu. Karena Tuhan Yesus mati, itu untuk mengambil kunci kuasa kerajaan maut itu, membebaskan orang yang percaya kepada Dia. Karena kalau kita mengalami maut lagi, sedangkan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka untuk apa Dia mati dan tersalibkan? Nah itulah tujuan Kristus itu datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Jadi untuk menjadi Kristen itu bukan karena aduh aku tuh hebat, aku tuh harus berbuat ini, bukan. Untuk menjadi Kristen itu yang dibutuhkan adalah kerendahan hati, pengakuan dan kesadaran bahwa kita ini semua orang berdosa, dan selama kita di bumi ini kita pasti berdosa. Ingat, pasti berdosa, bukan pasti pendosa. Itu beda, Pak. Orang berdosa itu orang yang jatuh. Orang pendosa itu yang buat dosa aja seenaknya terus-menerus. Nah, orang berdosa pasti diselamatkan kalau dia beriman kepada Kristus. Tetapi orang pendosa itu nggak mungkin diselamatkan. Jadi bedakan dua hal ini. Dan semuanya itu akan dibuktikan oleh Tuhan Yesus dalam pengadilan nanti. Apakah kita orang berdosa atau orang pendosa? Orang berdosa yang meminta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus, atau orang pendosa? Itu kekristenan tuh begitu. Jadi nggak ada istilah dicuci dulu untuk waktu sekian dosanya lalu menikmati surga selama-lamanya. Itu nggak adil yang begitu. Gitu. Siap. Ya. Jadi saya terima kasih ya. Minta maaf juga. Makanya jadi saya tidak berani bagaimana itu ciri khas bukan ciri khas ya, atau apa, pendosa dan dosa. Jadi untuk penjelasannya tidak ke arah situ saya. Makanya saya penasaran karena di luar sana itu berdebat toh. Berdebat. Kalau saya kan bertanya, ini kan saya bertanya umat muslim bertanya, mungkin di sana ada yang penasaran dengan perkataan seperti itu. Kalau hukuman bagi yang berbuat salah betul lah, atau kayak selingkuh, kayak apa, itu kan termasuk jenis itu juga. Apalagi kalau di agama kami itu berat hukumannya, berat. Ada dua di dunia dan di boleh dikatakan di akhirat lah, begitu pertanyaan. Jadi
kayaknya kayak ringan gitu toh. Dari di umat Kristiani itu kayak hukumannya ringan begitu menurut Nggak ada perasaan Pak, saya. hukuman ringan itu nggak ada. Hukuman yang justru karena nggak ada hukuman yang ringan, makanya Kristus itu datang ke dunia ini. Sekarang saya tanya sama Bapak, apa yang membuat Anda pasti diselamatkan? Dan apa bukti keselamatan itu? Apa bukti bahwa Anda benar-benar diselamatkan di dalam imanmu yang sekarang? Buktinya apa bahwa keselamatan itu ada? Anda pun masih ragu. Ya. Sedangkan kami orang Kristen, apa bukti kami percaya bahwa keselamatan yang pasti itu ada? Tuhan Yesus. Dia mati, tapi bangkit kembali. Maka kami pun yang mati, itu nggak punya alasan untuk ragu bahwa kami akan dibangkitkan kembali. Kalau Yesus Kristus saja bisa membangkitkan dirinya sendiri, dengan alasan apa kami ragu bahwa Dia tidak dapat membangkitkan kami pada hari kebangkitan? Dia bangkit dalam sejarah. Itu terbukti. Itu adalah bukti kepastian keselamatan itu. Terlalu banyak orang yang berusaha mencari surga, mencari jalan yang lurus, apa segala macam, tapi nggak punya bukti atas realisasi klaim itu. Hanya Kristus yang terbukti. Apa? Coba Bapak, sekarang saya tanya sama Bapak, mungkinkah Bapak berharap surga sedangkan Bapak punya dosa? Kalau misalnya Bapak pergi ke pengadilan deh, misalnya begitu ya, Bapak punya dosa misalnya, Pak, hakim mengatakan, Pak, apakah Bapak telah mencuri? Betul, saya mencuri, tapi perbuatan baik saya banyak banget. Apakah hakim itu akan membebaskan Anda? Enggak, Pak. Enggak peduli sebanyak apa perbuatan baikmu, kamu tetap dihukum karena kesalahanmu. Karena Tuhan pun begitu, Dia nggak bermain-main dengan dosa. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, Dia menyelamatkan kita di dalam kematian Kristus yang menggantikan kematian kita, menggenapi Yesaya 53. Gitu loh. Makanya iman kekristenan itu kaya sekali. Iman kekristenan adalah iman yang paling kaya dalam segala hal. Kaya dalam historinya, kaya dalam teologinya, kaya dalam nubuatannya, kaya di dalam prinsipnya, kaya di dalam aplikasinya, kaya di dalam implikasinya. Kekristenan itu iman yang paling kaya. Karena aspek yang terbesar yang diatur oleh Kristus itu bukan tentang kamu makan harus cuci tangan, kamu kalau kamar mandi harus kaki sebelah ini, bukan tentang itu, tapi tentang kasih. Makanya hukum yang utama dan terutama adalah kasihi Allahmu, kasihi sesamamu. Nah, inilah yang membuat kami pasti yakin bahwa kalau kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka kami akan pasti selamat. Karena Dia saja selamat, menyelamatkan dirinya sendiri. Maka kami pun begitu. Ya, paham. Jadi kalau di agama kami atau Islam itu kejujuran saja. Saya misalnya begini, kalau tadi hakim di persidangan, saya terbukti bersalah, memang saya bersalah Pak Hakim. Saya telah berselingkuh dengan dia atau memperkosa kayak begini atau merampok. Saya betul-betul memang saya lakukan itu. Itu yang di dunia pengakuan jujur. Tapi bersamaan dengan itu saya akan mengakui walaupun dengan susah, saya mengakui pada keluarganya misalnya, iya betul saya melakukan itu dengan salah, saya minta maaf setulus hati, begitu. Nah, tapi kalau apakah hanya dengan minta maaf masalah selesai? Itu kalau di dua sisi Tuhan boleh menerima atau tidak menerima karena kesalahan saya misalnya, atau yang pengakuan saya di persidangan sejujurnya tidak ada embel-embel apa menutupi, tidak ada, jujur semuanya. Berarti misalnya. Allah itu pelin-plan kalau begitu, kalau sesuka-suka hatinya. Berarti Dia pelin-plan. Allah itu berarti berubah. Kalau Dia berubah berarti Dia terimprovisasi. Penyesalan, kan ada yang dibilang berbohong itu karena tidak jujur, tapi karena mengakui penyesalannya, sejujurnya melakukannya, insya Allah lah
Ya, ada jalan lah. Insya Allah ada jalan diampuni begitu. Ya diampuni, bukti pengampunannya itu apa? Masa Anda diampuni begitu saja? Kalau Anda berbuat baik, Anda berharap surga, lalu perbuatan jahat Anda diampuni begitu saja, di mana keadilannya? Ya menyesal atau mengampuni di sana itu tidak bisa membuktikan atau belum. Penyesalan dan pengakuan itu kan hanya respon, Pak, bukan eksekusi akibat dosa Anda. Itu kan hanya respon menyesal. Lalu eksekusi dari akibat yang kamu lakukan itu apa dong? Nggak ada. Lalu di mana keadilannya? Kalau kekristenan itu jelas kematian. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dan untuk membebaskan kami yang di dalam maut, maka Dia yang adalah penggantinya kami harus mengalami maut. Makanya Tuhan Yesus itu mati, Dia mengalami maut untuk menggantikan maut yang seharusnya kami terima. Jadi apple to apple gitu loh, enggak ngambang dianya. Jadi jelas apa yang digantikan, apa yang tergantikan. Oh, manusia berdosa sehingga mengalami kematian. Maka yang membayar, ya yang menebus kami dari dosa harus mati mengalami apa yang kami rasakan. Dan Yesus mati toh. Dan upah dari kematiannya itu apa? Pengampunan bagi mereka yang percaya. Kalau hanya diampuni, dimaafkan, apa bukti kemaafannya itu apa? Nggak ada kan? Lalu di mana keadilan Allah itu? Oh, menyesal itu hanya respon. Eksekusinya apa? Itu loh. Makanya saya selalu katakan iman kekristenan itu iman yang paling kaya. Saya begini ya, saya mengatakan ini kepada Anda itu sebagai telaah kritis saya kepada argumentasi Bapak. Saya nggak paksa Anda jadi Kristen atau apa segala macam. Tapi bukti dari keselamatan itu apa? Orang-orang menjanjikan surga. Surga itu ada, misalnya mohon maaf, ada bidadari-bidadarinya, ada kenikmatan ini begitu-begitu segala macam. Oke, kamu beriman kamu ke surga. Kamu percaya kamu pasti ke surga. Kamu berharap surga selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan dosamu? Apakah diabaikan begitu saja hanya dengan kata maaf? Bukankah seharusnya antitesanya? Loh, berarti perbuatan baiknya juga nggak usah dipeduliin dong. Harusnya dia nggak ngerasain surga juga. Itu konsekuensi logisnya. Nah makanya nggak ada yang seperti kekristenan itu, nggak ada, Pak. Jelas kematian tetap diganti dengan kematian. Maka akibat dari pengampunan yang mengalami kematian itu dia beroleh keselamatan. Terima kasih Kanda. Gitu ya. Terima kasih banyak. Ya, salam. Terima kasih. Salam ya. Silakan dipikirkan kembali ya. Ya, oke. Dipikirkan kembali ya Pak ya. Matang-matang ya. Ini tentang hidup kekal Anda. Kepastian iman itu perlu dalam klaimnya kah, dalam dogmanya kah, dalam apalah segala macam. Shalom sebelumnya, terima kasih kesempatan yang diberikan Kak. Izin Kak saya bertanya mengenai baptisan. Apakah jika misalkan nih, contohnya saya mau masuk Kristen, contohnya, nah saya dibaptis. Saya betul percaya, saya imani. Apakah itu nanti saya betul-betul sepenuhnya diselamatkan atau gimana Kak? Keselamatan tidak dinilai di awal, di akhir. Karena iman itu pertandingan. Nggak ada ketika kamu dibaptis selamat, lalu ketika kamu murtad kamu tetap selamat. Wih, enak sekali kau. Wih, bulu berlapis emas itu. Nggak gitu ya. Tapi iman itu, coba kita lihat di ayatnya ya. Jadi sekali selamat, tetap selamat itu tidak ada itu. Coba kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu.
coba ya, ini jarang orang perhatikan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, karena dia taat, tetaplah kerjakan keselamatanmu itu. Itu judul saya ini. Penyembahan tertinggi orang Kristen itu apa? Ketaatan. Ya. Penyembahan tertinggi orang Kristen itu ketaatan. Ya, makanya dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, jadi iman itu, keselamatan itu kita kerjakan. Bukan kita kerjakan untuk diselamatkan, tetapi apa? Untuk membuktikan keberadaan keselamatan itu di dalam kita. Dengan apa? Perbuatan dan buah-buah yang baik. Kamu dibaptis seperti Yahya Waloni misalnya. Kau tanya dulu Timothy. Timothy, menurutmu Yahya Waloni itu selamat nggak itu? Nggak selamat. Karena ini menggenapi Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 ya. Menghujat Roh Kudus. Iya, sudah mencicipi sudah mencicipi karunia-karunia Roh Kudus, namun murtad lagi. Itu yang bahaya itu. Ya, itu menghujat Roh Kudus. Ya, dia sudah mengecap karunia keselamatan itu. Padahal dia pernah dibaptis loh. Tapi murtad, meninggalkan Kristus. Ibrani 10. Tidak bisa. Kamu menyalibkan anak Allah sekali lagi. Nah, jadi keselamatan itu tidak dipandang di awal. Baptisan itu adalah pintu masuk bersatunya kita manunggal bersama Kristus. Makanya keselamatan dinilai di akhir. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Kepada anak rohaninya Timotius, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Begitu. Gitu ya, Rian ya. Oke. Rian buka mikrofon soalnya enggak ini. Oh ya, maaf, buka lagi. Halo, ya, silakan. Jadi begini Kak, tadi kan kakaknya bilang tidak dinilai dari awal kan. Tadi dalam artian bahwa baptisan secara langsung itu tidak menyelamatkan. Jadi bagaimana jika saya contoh, saya mau dibaptis, saya mengaku saya percaya kepada Tuhan. Setelah saya dibaptis, saya membuktikan lewat perbuatan, karena sesungguhnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi saya melakukan lewat perbuatan. Selain beriman, saya libatkan juga perbuatan, yaitu buahnya dari imannya saya itu adalah perbuatan. Nah, ditambah lagi dengan anugerah keselamatan dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari situ apakah itu Apakah itu dari anugerah keselamatan dari Yesus Kristus ditambah iman dan perbuatannya dari kita itu, apakah kita bisa diselamatkan begitu? Ya, Karena keselamatan itu sejatinya hanya oleh iman. Tidak iman plus perbuatan baik. Kalau iman plus perbuatan baik, berarti seakan-akan ada perbuatan baik di luar iman. Jadi saya nggak setuju ada keselamatan itu iman plus perbuatan baik. Itu nggak ada bagi saya. Karena tidak ada perbuatan baik di luar dari iman. Itu nggak ada. Ya, tetapi iman yang menyelamatkan adalah iman yang berbuah. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu dikenal. Nah, bagaimana cara membuktikan keberadaan iman itu di dalam kita? Buah-buah kita. Buah-buah roh, kelemah lembutan, kasih setia, dan banyak hal. Itu yang harus kita lakukan.
Nah, kalau kita turut setia dan mengerjakan iman itu yang adalah sarana keselamatan itu bagi kita, kita kerjakan itu dengan takut dan gentar dan setia sampai mati, maka selamatlah demikian. Jadi nggak ada iman ditambahi embel-embel lain tuh nggak ada. Hanya iman. Tapi iman bukan iman yang mati, tapi iman yang hidup. Kamu percaya air ini menghilangkan hausmu, tapi kalau kamu nggak minum air ini, kamu tetap haus. Kamu percaya Yesus itu menyelamatkanmu, tetapi kalau kamu tidak melakukan baptisan yang adalah perintahnya, kamu tetap tidak selamat. Kalau masih punya kesempatan untuk dibaptis, kecuali nggak punya kesempatan dibaptis. Konteks itu situasional. Jadi ada orang saya percaya Yesus, tapi tidak mau dibaptis. Dia nggak percaya, karena jikalau dia percaya, niscaya dia mau akan dibaptis. Karena baptiskan dirimu adalah perintah Kristus yang dia percayai. Itulah dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi memang keselamatan itu hanya oleh iman. Ya, maka di dalam iman inilah perbuatan baik itu diperhitungkan. Makanya Tuhan Yesus bilang, sedikit pun kamu berikan kepada orang ini, kamu tidak kehilangan upahmu di sorga. Kamu tidak kehilangan upah. Gitu. Karena di dalam Tuhan dulu baru ada perbuatan yang baik. Di luar Tuhan tuh nggak ada yang baik. Kalau misalnya iman 50%, perbuatan baik 50%, berarti keselamatannya hanya 50%. Karena orang lain tuh nggak ada yang berbuat baik. Nah, gitu ya. Apa namanya? Terima kasih Kak jawabannya. Jadi setelah jawaban dari Kakak tadi, muncul pertanyaan baru lagi dari saya, yang mana tadi Kakaknya bilang bahwa iman sudah pasti menyelamatkan. Nah sekarang, jika memang benar iman sudah pasti menyelamatkan, lantas kenapa apa namanya, kan ditambah juga anugerah keselamatan kan dari Tuhan Yesus, lantas kenapa ada penghakiman di akhir nanti jika memang sudah iman menyelamatkan dan juga anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus itu memang betul nyata, lantas kenapa di akhir nanti ada penghakiman? Itu dalam itu tidak secara langsung bahwa kitanya manusia ini sekalipun sudah beriman, sudah dapat anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, itu kita tidak sepenuhnya akan selamat, atau bagaimana Kak? Kita akan dihakimi untuk menentukan upah kita di sorga seperti apa. Makanya ada orang yang akan seperti emas, ada yang orang seperti jerami, ada orang yang seperti kayu, ada yang seperti perak. Jadi orang Kristen itu tidak dihakimi, orang Kristen sejati ya, itu tidak dihakimi untuk neraka sorga, karena maut sudah selesai. Kalau pertobatannya begini, tapi kalau begini, artinya imannya nggak ada, bukti iman itu nggak ada. Tapi kalau setelah kenal Yesus pertobatannya naik begini, artinya responnya kepada Kristus itu ada. Dan dia bersungguh-sungguh di dalam itu pengerjaan. Grafiknya begini, itu tanda bahwa dia mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Karena setelah percaya Yesus, di sini dia percaya Yesus sampai dia mati, ternyata pertobatannya begini. Artinya ada buahnya. Tapi kalau tetap dia begini atau bala jadi turun, berarti nggak ada buah imannya, tidak selamat. Artinya tidak ada iman di dalam dia. Karena lagi dan lagi dari buahnya kamu dikenal. Jadi kita itu kalau begini dia, itu dihakimi bukan lagi menentukan surga neraka, tapi upah yang kamu terima. Ya, jadi penghakiman kepada orang Kristen sejati yang buah pertobatannya progresif dengan orang yang tidak Kristen itu berbeda. Ya, kita dihakimi untuk menentukan upah yang kita terima di surga, tapi orang yang tidak percaya Yesus itu akan dihakimi oleh karena dosa-dosa mereka. Karena dosa kita tidak lagi diingat-ingat Allah. Pelanggaran-pelanggaran kita tidak lagi diingat-ingat Allah kalau kita begini bertobatnya. Tapi kalau begini, jangankan diperhitung-hitungkan, langsung dibuang. Kenapa? Tidak ada bukti iman, karena iman tanpa perbuatan adalah
mati. Makanya dikatakan tidak ada lagi maut bagi mereka, milik Dia yang menang itu. Jadi respon kita itu yang penting. Nggak ada indikator keselamatan pasti di dalam Yesus, itu betul. Tetapi respon kita yang menentukan kepastian itu atau enggak. Mungkinkah kamu pede pasti selamat kalau kamu tidak mengikuti pekerjaan dan juga rencana-rencana Kristus di dalam perintahnya? Mungkinkah kamu pede mengaku selamat di dalam kekristenan kalau kamu tidak melakukan perintah Yesus? Mungkinkah kamu pede kamu selamat kalau kamu tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Tidak mungkin. Itu halu namanya. Makanya kembali lagi 1 Korintus 11. Biarlah semua orang menguji dirinya sendiri. Harus diuji. Gitu. Itu makna penghakiman ya. Karena nanti Allah itu datang sebagai api. Makanya iman kita itu harus ditebelin biar kita nggak hangus. Upahnya nggak sedikit. Jadi bukan orang yang aku percaya Yesus, tapi nggak ada buah-buah kehidupannya, itu tetap dibuang. Karena Tuhan Yesus akan bilang, aku tidak mengenal kamu semua pembuat kejahatan. Begitu. Ya? Ya Kak, terima kasih Kak. Ya. Shalom Kak, saya mau nanya, Ya. di FYP Tito saya pernah keluar yang mengatakan bahwa Yesus menikah dan memiliki anak. Menurut Kailia itu benar atau Silakan Timothy. Injil Filipus ya. Ya sebenarnya gini, bukunya Misal dan Olson, saya dulu pernah tampilin ya. Sebentar, saya coba cari bukunya. Oke, dapat. Sebentar ya. Injil Filipus atau Injil Maria sih itu? Injil apa sih itu? Yang sering digunakan itu Injil Filipus. Filipus ya. Ya, itu yang sering sekali digunakan oleh mereka. Nah, di kalangan kaum Gnostik, mereka hanya mengambil sumber ketika Yesus itu dikatakan menciumi Maria. Menciumi Maria. Tapi yang perlu kita simak sebenarnya, kenapa cuma Injil Filipus? Karena ada naskah yang menceritakan Yesus itu pernah menciumi saudaranya Yakobus. Nah, menurut naskah dari naskah Gnostik, ternyata itu adalah suatu pernyataan misteri rahasia nih. The Second Apocalypse of James memuat paralel terkenal dari kisah yang terdapat dalam Gospel of Philip tersebut. Di dalam teks ini disebutkan bahwa Yesus yang bangkit itu menanamkan pelbagai misteri rahasianya kepada Yakobus. Gila itu Timothy. Sorry. Biasalah. Lampu LED orang kampung. Jadi begini, katakan bahwa di dalam teks ini disebutkan bahwa Yesus yang bangkit itu menanamkan pelbagai misteri rahasianya kepada Yakobus dengan mencium mulutnya serta menyebut kekasihku. Kenapa? Karena hal ini adalah suatu pernyataan misteri Gnostik dalam buku ini ya. Tapi yang menjadi populer itu kenapa hanya Maria Magdalena? Seolah-olah mendukung pernyataan dari Da Vinci dari bukunya itu ya, Dan Brown. Seolah-olah Yesus itu pernah menikah hanya karena dia pernah mencium Maria Magdalena, tapi dia nggak mau fokus terhadap Yesus yang pernah mencium Yakobus. Nah, jadi perlu kita ketahui naskah Gnostik itu berkaitan dengan misteri Gnostik atau misteri rahasia. Gnostik itu dari kata genosis ya, yang artinya misteri rahasia. Orang-orang yang menyatakan penampakan ilahi secara rahasia. Dan ini ajaran sesat. Seperti seperti mistik kejawen yang dulunya itu ya terlalu menekankan esensial roh gitu loh. Dan ini tidak diterima oleh gereja awal dan dikutuk gereja awal. Bahkan Ignatius sempat menyindir mereka, Ignatius dari Antioquia, muridnya muridnya Petrus dan juga muridnya Yohanes ya. Nah, di dalam buku ini
Olson sempat mengutip bahwa sebenarnya Yesus itu nggak menikah. Para sarjana berspekulasi bahwa pernyataan Yesus mengenai orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga, Matius 19 ayat 10-12, merupakan respon terhadap kecaman yang mengkritik dirinya yang tidak menikah. Jadi ini ayat bermata pedang dua untuk jemaat dan juga untuk menyinggung dirinya sendiri. Karena apa? Sosok seseorang guru yang sangat mencintai Allah, Yesus Kristus, sebelum kita. Dan kita diajarkan untuk mencintai Allah lebih dalam lagi. Makanya ada orang yang sangat mencintai Allah dengan tidak menikah. Ya, kekristenan purba ada. Yaitu Rasul Paulus nggak menikah. Rasul lain menikah. Dan para rahib kita, bapak-bapak gereja kita, ada yang menikah, ada yang nggak menikah. Pastor atau presbiter nggak menikah. Karena Matius 19 ayat 10-12. Apalagi Yesus ya. Apalagi Yesus. Jadi salah satu argumen yang populer adalah ia harus menikah sebab pada abad pertama di Palestina para rabi yang masih bujangan tidak dihiraukan. Ya karena yang mereka gunakan ini adalah tulisan dari Midrash Yahudi yang muncul tahun 70 Masehi. Itu saya sudah ada singgung ya, kawan-kawan bisa cek di VT saya atau di YouTube di YT ya. Di situ saya ada sempat menyinggung pernyataan dari bukan Joseph P. Free, McDowell dalam bukunya Among Us, dalam bahasa Indonesia itu Apologetika jilid kedua. Itu ditegaskan yang mereka menggunakan itu Midrash Yahudi munculnya tahun 70. Rabi itu harus mengajar. Padahal ada naskah sebelum Midrash ini, ada yang umur 30 tahun, Rabi bisa mengajar. Jangankan dari naskah-naskah Yahudi, naskah-naskah Eseni, orang-orang Eseni, Rabi mereka ada yang menikah, ada yang nggak menikah. Lalu kenapa memaksakan Yesus harus menikah? Hanya karena tradisi yang baru muncul. Karena reformasi. Ya saya katakan reformasi, kenapa? Bait suci udah hancur. Golongan Rabi Akiva itu. Iya, golongan Rabi Akiva. Jadi tidak bisa selalu mengukur pandangan rabinik untuk melihat akar yang sejaman dengan Yesus Kristus. Karena ada sedikit yang direformasi, ada yang enggak. Gitu ya. Lalu gini, biasa ini sering digunakan oleh kalangan muslim. Untuk kalangan muslim saya menanyakan kepada Anda, pernahkah Anda membaca tafsir Ibnu Abbas? Pada dalam surah Al-Imran ayat 45 ayat 39 dikatakan bahwa Yahya mengikuti Nabi Isa yang disebut dengan Al-Hasyur, tidak memiliki syahwat. Tidak memiliki syahwat terhadap apa? Terhadap wanita, kata siapa? Kata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Itu sepupu Nabi Muhammad. Kok kalian maunya pakai naskah gnostik? Kalian ini imannya berdasarkan apa? Berdasarkan Ahlul Sunnah wal Jamaah kah? Menggunakan hadis yang sahih, menggunakan ijma ulama, menggunakan qiyas. Lalu kenapa kalian pakai naskah gnostik? Kenapa? Yang munculnya baru abad keempat. Yesus enggak lahir pada abad keempat Masehi. Mari kita menggunakan logika yang sehat. Bahkan Ibnu Katsir saja mengatakan Nabi Isa tidak berkeluarga seperti Yahya yang tidak mengenal wanita. Itu 2 kali pernyataannya. Jadi kalau dia tidak memiliki syahwat, ngapain dia nikah? Karena pernikahan itu ada syahwatnya. Gitu ya. Jadi dalam 2 argumentasi secara gnostik ini gugur bahwa Yesus itu menikah. 3 hal. Secara gnostik ini gugur. Secara tradisi Yahudi ini juga gugur karena pernyataan pernikahan harus ada seorang rabi harus menikah itu midrasnya baru muncul tahun 70 di atas 70 Masehi. Yesus telah terangkat di surga tahun 35 Masehi. Yang terakhir dalam Islam ini juga gugur karena mereka tidak setia dengan ijma ulama. Ya gitu ya Kak Elia dan juga Kak Yuki, silakan. Iya, Injil Filipus itu datangnya kapan itu? Ya itu muncul abad keempat. Bahkan menariknya menariknya itu ya, bukunya Bapak Gereja Epiphanes dari Salamis, dia sempat menyebut Filipus, Injil yang dinamakan Filipus. Saya nggak tahu Injil Filipus yang disebut ini sama nggak dengan ini. Tapi dia menyinggung penulis Injil Filipus ini adalah bidat borborit, yang dimana mempersembahkan perjamuan kasih itu dengan apa? Dengan cairan kemaluan. Nah itu udah aneh itu ya. Udah nyeleneh itu. Ya gitu ya, yuk kita ya. Ya, berarti gitu ya. Yesus menikah itu tidak benar kan? Wah, hoax itu. Nah, ada itu. Itu spekulasi aja. Kalau dia itu menikah, minimal Yosefus itu menuliskan itu sebagai biodatanya dia di dalam tulisannya Antiquities of the Jews. Tapi enggak ada tuh Josephus tulis itu. Gitu loh. Ya.